Konsep siasah syariah menurut para ulama dan cendekiawan Islam. Secara terminologi, siasah merupakan masdar dari akar kata sasa yasusu siasatan. Dalam kalimat sasa atau wahaba yasusu siasatan memiliki arti waradla wa ablaha, yakni mengurus, melatih, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amro, maka berarti dabruhu, baik dalam penggunaan atau perkara. Jadi, makna sias jika dikaitkan dengan hubungan masyarakat dapat diartikan sebagai pemeliharaan, pembaikan, pemberian, petunjuk, dan pendidikan. Ibnu Munzir dalam Lisanul Arab mentakrifkan asus yang berasal dari kata-kata yang memiliki arti kepemimpinan. Sasuhum susan berarti mereka mengangkat pemimpin, dan jika dikatakan sawasuhu wa asuhu wa asasal amro siasatan berarti seorang yang mengatur urusan politik. Adapun orang yang mengatur dan memimpin suatu kaum disebut wasawas. Para fuqaha mentakrifkan sebagai tindakan pemerintah terhadap sesuatu perkara karena suatu kemaslahatan, walaupun tindakan itu tidak mempunyai dalil pada zuzuknya. Dalam penakrifan lain, menguruskan kemaslahatan manusia dengan mengikuti ketentuan syarak. Oleh karena itu, ilmu siasah syariah adalah ilmu yang membincangkan mengenai pentadriban oleh semua kerajaan Islam yang terdiri dari undang-undang dan sistem yang berasaskan kepada asas Islam. Rasulullah SAW sendiri menggunakan istilah siasah dalam sabdanya adalah Bani Israel. Mereka diurus urusannya oleh para nabi. Ketika nabi wafat, nabi lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khilafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan makna siasah sebagai upaya mengurus urusan Bani Israel yang dilakukan para nabi. Adapun setelah peninggalan Rasulullah SAW, para khalifah akan menggunakan tugas nabi dan mengurus urusan kaum muslimin. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah wal Waliyadul Diniyah menjelaskan siasah syariah sebagai kewajiban yang dilakukan kepada negara pasca kenabian dalam rangka pemeliharaan kemurnian agama dan urusan-urusan dunia. Asy Syaikh Hasan Al-Banna menjelaskan politik adalah masalah internal yang merangkumi mengurusi masalah pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerincikan hak dan kewajiban, melakukan pengawasan terhadap penguasa dan umat manusia yang termasuk kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menggalakkan kebangsaannya, mencapai tujuan yang diidamkan, dan membebaskan bangsa dari penindasan dan intervensi pihak luar. Yusuf Al-Qarhadi dalam Fikih Daulah mendefinisikan fikih siasah syariah, fikih Islam yang mencakup hubungan individu dengan daulah, negara dan pemerintahan, ataupun hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang dalam terminologi modern disebut sistem ketatanegaraan, sistem kewarganegaraan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional. Definisi sistem siasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf, pengaturan urusan kaum muslim secara menyeluruh dengan cara mewujudkan masalah, mencegah kerusakan melalui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syarak dan prinsip-prinsip umum syariat, walaupun hal tidak ada dalam ketetapan nas, dan menyandarkannya pada pendapat para imam mujtahid. Ibnu Taimiyah dalam kitab Siasah Syariah menjelaskan wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia terbesar di mana agama dan dunia tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Sungguh Bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah. Pimpinan Nabi bersabda, keluar 3 orang untuk bersyafar, maka akankah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin? Hadis riwayat Daud. Namun mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahwa dalam sekelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menetapkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, melaksanakan sholat id, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hudud. Khalaf merumuskan siasah syariah dengan pengolahan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindar kemudaratan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip umumnya, meskipun ada tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Abdurrahman Taj merumuskan siasah syariah sebagai hukum-hukum yang membangun kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa
syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemaslahatan, walaupun mengaturnya tersebut tidak dilegaskan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Manakala bahasan merumus siasah syariah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarat-syarat. Dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dianalisa hakikat siasah syariah. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai pengurus dan pengatur ini dilakukan pemegang kekuasaan ulul amri. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak mudaratan. 4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. 5. Sumber-sumber pokok siasah syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian.